Sudah siap dengar cerita? Sebelum kita baca firman Tuhan dan dengar cerita, kita berdoa dulu. Oke. Tangan dilipat di depan dada semua. Tutup matanya, tunduk kepala. Tangan kanan semua diangkat, kita buat tanda salib dulu. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tutup mata kembali, kita mau berdoa. Kakak ucapkan dulu doanya, baru adik-adik ikuti ya. Bisa? Oke. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas perlindungan, penyertaan yang kami terima dari malam hingga pagi ini. Kami sudah mengikuti misa dan mendengarkan firman-Mu di gereja. Pada kesempatan ini, kami ingin mendengar cerita dari firman itu melalui kakak pembina. Kami mohon utus terang Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar cerita yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami semua agar kegiatan kami hari ini berjalan dengan lancar, mulai dari awal sampai akhir. Ini doa kami panjatkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke. Sekarang kita mau dengar cerita. Kakak minta semua tangan ke atas, dua-dua. Ke samping, ke depan, dilipat. Oke. Kalau sebentar, pada saat kakak cerita, terus ada yang ribut di belakang, ada yang bercerita dengan teman, maka dengarkan apa yang kakak bilang. 1, 2, 3, mata ke depan. Bisa? Bisa. Kalau kakak bilang 1, 2, 3, kalian bilang mata ke depan. Bisa ya? Oke. Baik, siapkan hati dan diri kita, tidak ada yang cerita. Kita dengar dulu firman Tuhan, kemudian kita dengar cerita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah,
aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani memandang ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kakak mau tanya dulu. Sudah dengar Injil tadi? Siapa yang masih ingat Injil tadi diambil dari Injil apa? Injil apa? Injil Lukas. Adakah yang bisa kasih tahu ada berapa Injil dalam kitab suci? Hah? Ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan. Yang pertama apa ya? Matius. Yang kedua? Markus. Lukas. Yohanes. Berarti yang hari ini kita dengar Injil dari Injil Lukas. Baik. Oke. Kakak mau tanya lagi. Dalam Injil tadi menceritakan tentang apa? Tentang apa ya? Orang Farisi dan pemungut cukai. Bagaimana yang lain? Benar atau tidak? Oh, benar. Orang Farisi dan pemungut cukai ini mereka buat apa ya? Buat apa? Berdoa, betul? Oke. Nah, tetapi doa orang Farisi dan doa pemungut cukai ini berbeda. Bagaimana doa orang Farisi? Ada yang masih ingat? Sedikit saja. Orang Farisi tadi berdoa bagaimana? Tuhan, aku bersyukur karena aku bukan seperti orang itu. Aku bukan seperti pemungut cukai itu. Betul atau tidak? Nah, kalau si pemungut cukai, doanya bagaimana? Ada yang masih ingat atau tidak? Berarti tidak fokus ya. Dia berdoa bagaimana? Dia bilang, "Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini." Nah, kakak mau tanya lagi, dari dua doa ini, menurut adik-adik, doa mana yang paling benar menurut Tuhan? Doa mana yang paling bisa diterima oleh Tuhan? Apakah doa orang Farisi yang berkata dengan sombong bahwa saya tidak seperti pemungut cukai itu? Ataukah doa pemungut cukai yang berkata bahwa Tuhan ampunilah saya orang berdosa ini? Doa mana? Doa orang Farisi atau doa pemungut cukai yang bisa diterima? Doa siapa? Pemungut cukai. Kenapa ya? Kenapa ya? Tadi ada yang dengar pastor khotbah di gereja? Dengar atau tidak? Nah, tadi pastor bilang apa? Kalau kita berdoa, Tuhan, saya tidak sama seperti adik ini. Kalau kakak berdoa begini, Tuhan,
saya ini rajin sembahyang. Tidak sama dengan adik ini. Dia tuh pemalas sembahyang. Bagus ke tidak? Kakak punya doa bagus atau tidak? Karena apa? Karena apa? Sombong atau sopan? Sombong. Meninggikan diri. Tetapi doa pemungut cukai itu dia merendahkan diri. Ya Tuhan, ampunilah saya karena saya orang berdosa. Berarti kita harus berdoa seperti siapa? Orang Farisi atau pemungut cukai? Berdoalah seperti pemungut cukai, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kakak berikan contoh. Ada dua orang, Maria dan Marta. Kakak kasih nama Maria dan Marta. Maria, dia rajin pergi ke gereja. Sedangkan Marta, dia selalu malas ke gereja. Pergi ke gereja cuma minggu dalam 1 bulan. Terus mereka pergi ke sekolah minggu. Mereka datang ke sekami, kegiatan sekami. Kemudian kakak pembina minta Maria untuk berdoa di depan. Dengar ya. Nanti kakak tanya mana yang benar, mana yang salah. Kakak pembina minta Maria datang ke depan untuk berdoa. Terus Maria berdoa begini. Tuhan Yesus, saya berterima kasih karena saya rajin ke gereja. Karena saya rajin ikut sekami. Karena saya rajin baca kitab suci. Karena saya rajin menolong mama dan bapak di rumah. Tidak seperti teman saya Marta yang malas malas ikut sekami, malas datang ke gereja. Nah, kemudian setelah selesai berdoa, kakak pembina hanya tersenyum. Tetapi temannya Marta menunduk kepala dan merasa sedih. Siapa yang tahu kenapa Marta merasa sedih? Karena apa? Karena apa? Karena dia tidak sembahyang. Nah, kalau yang lain, kenapa sampai Marta merasa sedih waktu mendengar doa dari temannya Maria? Karena namanya disebut dalam doa itu. Maria bilang, Tuhan, saya tidak sama dengan teman Marta itu yang malas ke gereja. Marta merasa sedih. Kemudian kakak pembina minta Marta untuk maju ke depan dan berdoa. Marta berdoa begini. Tuhan, ampunilah saya karena saya sudah malas ke gereja. Ampunilah saya karena saya malas datang ikut sekami. Saya berjanji mulai hari ini saya akan rajin ke gereja. Saya akan rajin datang ikut sekami. Doa siapakah yang didengar oleh Tuhan? Doa Marta. Karena apa? Tuhan tidak ingin mendengar doa dari orang yang sombong, meninggikan diri dan menjatuhkan orang lain. Doa yang paling berkenan kepada Tuhan adalah doa dari orang yang merendahkan dirinya dan memohon ampun, memohon penyertaan dari Tuhan dengan kerendahan hati. Ada cerita lain lagi seperti ini. Ada dua orang saudara. Kita
Kita kasih nama Yakomina dan Tinus. Yakomina pada suatu pagi Yakomina bilang ke mamanya begini, "Mama, biar nanti saya yang bikin sagu untuk kita makan sarapan pagi." Kemudian mamanya memberi kesempatan, mamanya bilang, "Oke, baik, kamu yang bikin sagu." Tetapi karena Yakomina ini sibuk bermain, dia memasak, dia buat sagu, bakar sagu, tetapi sambil bermain, akhirnya sagunya gosong, sagunya hangus, hitam semua sagunya. Kemudian datanglah adiknya Tinus. Terus Tinus bilang, "Ya, sagu gosong semua." Apa yang Yakomina bilang? Kau diam sudah. Saya ini sebenarnya pintar masak, cuma karena tadi saya tidak perhatikan jadi sagunya gosong. Menurut adik-adik, Yakomina ini dia rendah hati atau meninggikan hatinya? Dia sombong atau tidak? Sombong karena apa? Membanggakan diri dan tidak mau mengakui kesalahannya. Apakah kita perlu meniru sikap dari Yakomina? Bisa atau tidak kita tiru sikap dari Yakomina? Yang sombong, membanggakan diri sendiri. Tidak baik ya. Lebih baik kita merendahkan diri dan mengakui kesalahan, kemudian minta maaf. Nah, mamanya datang, terus mama menasehati Yakomina. Dan akhirnya Yakomina sadar bahwa ketika kita sombong dan tidak mau mengakui kesalahan, itu tidak baik. Kemudian dia memutuskan untuk minta maaf kepada mamanya dan minta maaf kepada adiknya Tinus. Sikap mana yang perlu kita tiru dari Yakomina? Apakah sikap sombong atau sikap mau memperbaiki lalu minta maaf? Yang mana yang harus kita ikuti? Siapa yang mau ikut Yakomina punya sikap sombong? Angkat tangan. Siapa yang mau ikut sikap Yakomina yang mau mengakui kesalahan dan minta maaf? Angkat tangan. Angkat tangan. Saya. Terus yang tidak angkat tangan bagaimana dong? Mana-mana saja? Iya. Oke, kasih turun tangannya. Terima kasih. Baik. Jadi, pesan terakhir dari cerita ini, kakak mau tegaskan, kalau kita mau berdoa, berdoalah dengan rendah hati, tidak sombong, tidak meninggikan diri. Dan ketika kita berbuat salah, kita harus minta maaf, menyadari kesalahan dan minta maaf kepada orang yang kita buat sakit hatinya atau kita menyombongkan diri di depan dia. Bisa? Bisa atau tidak? Mana suaranya? Bisa atau tidak? Lebih keras lagi, bisa atau tidak? Oke. Kakak tanya sekali lagi. Sikap apa yang tidak boleh kita tiru? Sikap apa? Semuanya. Sikap apa? Sikap apa? Oke. Sikap sombong tidak boleh kita tiru. Sikap apa lagi? Selain sombong, apa lagi? Meninggikan diri. Tidak mau mengakui kesalahan. Oke. Sikap apa yang harus kita ikuti? Sikap apa yang harus kita ikuti? Kalau tadi yang tidak boleh kita ikuti itu sombong, meninggikan diri, tidak mau mengakui kesalahan. Tapi sikap yang perlu kita ikuti adalah rendah hati. Apalagi?
minta maaf, terus mengakui kesalahan. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dari cerita dan dari Injil hari ini, kakak doakan semoga adik-adik selalu ingat dan jalankan dalam kehidupan kalian setiap hari. Karena menjadi orang sombong itu tidak baik. Menjadi orang yang rendah hati itu sangat baik. Bisa diterima? Oke. Itu ya. Jadi pesan kakak, jalankan apa yang menjadi pesan dalam Injil hari ini dalam kehidupan kalian setiap hari, supaya kalian tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga demikian. Kakak kembalikan kepada Kakak Manda. Terima kasih Kakak Lisa. Tepuk terima kasih dulu buat Kakak Lisa. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih Kakak Lisa. Sama-sama. Oke, sekarang kita bawa persembahan kepada Tuhan. Siapkan persembahannya. Kakak pembina satu orang tolong dulu.